Mana suaranya? Bingung. Oke. 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kamera action. Hai semuanya. Selamat datang kembali di Knowledge Sharing Kopassus IT SMA Plus PGRI Cibinong. Udah kembali bersemangat ya. Udah pada makan udah? Udah pada sholat udah seger ya? Udah. Berarti harusnya slogannya itu bisa lebih lantang dari yang tadi. Betul, berarti sebelum kita mulai kita slogan dulu biar lebih semangat lagi. Boleh teman-teman berdiri dulu? Masih hafal ya? Masih dong. Oke, kalau aku bilang Kopassus IT, teman-teman nanti jawabnya tantangan memang luar biasa, namun sukses bisa kami raih karena kami bukan orang rata-rata. Pas bukan orang rata-ratanya, tangan kanannya mengepal ke atas. Oke? Oke, ayo kita mulai. 1, 2. Sikap sempurna ya teman-teman. Oke. Ulang dari awal hitungannya. 1, 2, 3. Kopassus IT. Tantangan memang luar biasa, namun sukses bisa kami raih karena kami bukan orang rata-rata. Wih. Boleh Duduk lagi. Oke. Kak, di Kopassus IT ini kan ada namanya program rutin ya. Salah satunya itu ada knowledge sharing nih. Ya kan? Selain knowledge sharing ada satu lagi. Apa tuh? Yang ini tuh acara yang menyambut calon anggotanya. Wah, kayaknya aku tahu tuh. Pelantikan bukan? Benar banget. Betul. Nah di Kopassus IT itu juga bakal ada pelantikan teman-teman. Yang akan menyambut adik-adik calon anggota Kopassus IT bakal resmi jadi anggota Kopassus IT. Wih, kira-kira acaranya gimana sih Kak? Nah acara pelantikan ini teman-teman, acara pelantikan yang alhamdulillah offline lagi nih setelah kemarin-kemarin online. Berapa tahun tuh Kak kira-kira offline-nya, online-nya? Online-nya tuh kira-kira berapa tahun ya? 2 sih. 2. Satu angkatan kita doang. Ya nggak sih Pak? Sedih banget. 3 pelantikan. 3 3 tahun tahun online dan sekarang kita Luar offline biasa. lagi. Pasti seru banget ya kayak Pastinya acaranya. seru banget karena pelantikan offline ini teman-teman ini tuh nggak diadain di sekolah, tapi di daerah Megamendung. Ya, aku lupa. Megamendung itu daerah mana, Vin? Gak tahu. Megamendung daerah mana? Ada tahu gak? Tanah Suci, Mekah dong kita. Wih, alhamdulillah. Megamendung itu daerah Bogor ya, daerah Bogor Puncak, bener gak? Ya kan? Iya. Nah, di pelantikan ini seperti yang kalian ketahui ada biayanya. Jadi biaya pelantikan kalian istilahnya dapat apa ya? Dapat door prize, dapat tambahan. Tambahannya itu ada baju sama bednya yang kita pakai sekarang. Iya, enggak, punya kita udah versi lama, punya namanya. Ih, ini versi barunya, sini Kak maju Kak. Sini Kak. Jadi nanti kalian bayar pelantikan kalian dapat baju juga sama bednya. Seperti ini. Terus untuk bawahannya gimana Kak? Untuk bawahannya ini pakai celana bahan hitam. Yang biasanya kalian pakai pas hari Jumat boleh dipakai kayak gini juga. Kalau mau sekalian gitu kan, sekalian kotor udahlah pakai yang seragam hari Jumat aja gitu kan hitam-hitam. Tapi kalau kalian mau mengkhususkan, oh ini mah khusus seragam Kopassus, ini mah khusus seragam sekolah tuh boleh banget beli lagi rok atau celana hitam seperti itu. Terima kasih Kak. Asik Kak. Ngapain itu? Ngapain? Unik ya. Ngapain? Enggak paham tuh. Nah pelantikan ini masa kita pelantikan doang kayak dilantik doang kan enggak ya Kak? Nggak asik. Itu ada selain pelantikan tuh selain melantik kita tuh ada kegiatan-kegiatan lain. Ya, kayak outbound contohnya. Iya. Itu salah satunya ada outbound yang kita spill nih outbound aja nih, nggak tahu di sananya ntar ada apa. Nah untuk berangkatnya tuh pastinya karena kita mencintai kebersamaan, jadi kita berangkatnya bareng-bareng dari sekolah. Kan vibes studi tour banget ya kan? Pagi-pagi subuh-subuh di sekolah, nyari bis, nyisain tempat, bener gak? Nah kita bakal rasain itu di pelantikan offline kali ini.
Terus kalau untuk bajunya gimana Kak? Kan pasti diukur-ukur ya. Iya. Nah untuk bajunya itu kita ada pengukuran baju. Nah pengukurannya itu serentak setelah pembayaran pertama selesai. Bener banget. Jadi setelah pembayaran pertama udah selesai nih, itu langsung pengukuran baju. Nah diukur deh tuh bajunya biar pas kan. Kalau nanti mau dilebihin dikurangin ya itu mah up to you lah. Seperti itu. Jadi karena sebentar lagi, udah tahu kan pelantikannya kapan? Udah tahu belum? Udah tahu kan? Ada yang belum Kak? Pelantikan itu di bulan November. Berarti bulan depan. Ya. Bener kan? November. Jadi otomatis ya kurang dari sebulan lagi lah pelantikan. Ya udah. Nah, di bulan November itu karena gak nyampe sebulan, jadi kita minta untuk jaga kesehatannya ya. Jaga kesehatan dari berbagai penyakit. Iya, jangan terlalu capek-capek dulu biar nanti di sana kita bisa pelantikan itu berjalan dengan lancar, nggak ada yang sakit, nggak ada yang itu, bener nggak Kak? Iya, jangan sampai ntar di pelantikan tiba-tiba ada yang tipes, ada yang DBD-in. Nah, Wah ribet tuh. ribet banget, ntar kagak ikut pelantikan tahun depan. Diundur lagi kan setahun. Seperti itu. Kira-kira nih tentang pelantikan ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau tanya? Boleh angkat tangannya? Angkat kaki juga boleh. Enggak dong ribet. Nah kalau nggak ada yang nanti. ditanyain, sebenarnya ini nggak penting sih. Tapi aku pengen ngomong aja, takutnya ada yang lupa kan. Nanti di pelantikan itu kan ada mungkin beberapa orang dari kalian dan dari kita itu ada yang punya apa ya istilahnya Penyakit bawaan. bawaan dan obatnya itu khusus gitu. Kan kalau kita tuh pasti nyiapin obat tuh kayak obat mah, paracetamol gitu-gitu kan. Tapi mungkin dari beberapa kalian yang obatnya itu khusus. Nggak ada di apa ya istilahnya nggak ada yang umum-umum gitu, itu harap dibawa ya. Takutnya. Tapi insya Allah nggak ada. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Boleh? Boleh. Kalau misalkan acaranya itu kayak per kelompok atau sendiri gitu Kak? Terus juga kamarnya itu kamar sendiri atau rame-rame Kak? Oke, pertanyaan bagus. Ini acaranya, maaf. Hati-hati Kak. Oke. Acaranya ini per kelompok atau sendiri? Per kelompok lah. Tapi sebenarnya per kelompok itu lebih ke kayak kalau mau kumpulnya ya, biar koordinator itu gampang. Misalkan sama-sama ada kambingnya, kayak ngopi kemarin aja. Tapi ntar di acara umumnya itu pasti kalian bareng-bareng kayak gini. Terus kalau untuk kamar itu pastinya bareng-bareng juga. Ada beberapa teman kamar yang nanti dibagi-bagi. Jadi nggak satu kamar tuh nggak banyak banget, nggak sedikit banget gitu. Iya kayak gitu. Paling ya standar-standar kalau kalian study tour aja tuh. Gitu. Apa? 2 sampai 3 orang. Iya, 2 2 sampai sampai 3 3 orang orang, untuk per kamar. Per kamarnya kayak Iya. gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Sudah tidak ada? Aman? Sudah jelas semua tentang pelantikan ya? Udah. Oke, kalau sudah. Kita ke kegiatan selanjutnya. Tapi sebelum kita kegiatan selanjutnya, kita ice breaking dulu kali ya. Kita mau ice breaking lagi nih untuk meningkatkan kefokusan kalian. Oke, supaya fokusnya bertambah, jadi nanti di acara selanjutnya kalian bisa menyimak secara seksama. Ya, biar nggak tegang-tegang banget hawanya. Boleh dong teman-teman berdiri dulu. Kita bakal main permainan kecil-kecilan aja, nggak ribet-ribet. Oke, enggak beda. Beda sama yang tadi. Nah, karena ini banyak banget ya, kakak-kakak yang di belakang mungkin bisa bantuin aku. Yang salah nanti tolong bawa ke depan ya. Oke. Oke, kakak-kakak yang di belakang tolongin aku ya. Kakak-kakak yang di belakang boleh ngeliat teman-temannya, adik-adiknya di depan. Siap? Siap dong. Kalau aku bilang oke, perhatian semuanya. Kalau aku bilang satu, teman-teman tepuk tangan 2 kali. Kalau aku bilang 1, tepuk tangannya berapa kali? 2 kali. 2. Kalau aku bilang 2, tepuk tangannya 3 kali. Kalau aku bilang 1, tepuk tangannya. Kalau aku bilang 2, tepuk tangannya. Kalau aku bilang 3, kalian hentakin kaki.
Kalau aku bilang 3, kalian hentakin kaki. Kalau aku bilang 4, kalian gak boleh ngapa-ngapain. Oke? Kalau aku bilang 1, kalian ngapain? Kalau aku bilang 2, kalau aku bilang 3, kalau aku bilang 4, Ada yang menghentak. baru uji coba loh konek nih. Coba dulu Kak, Oke, dicoba ya. Oke. Kakak-kakaknya bantuin aku ya. Ya, fokus, Semuanya kita fokus. semuanya. Oke. Siap semuanya? Siap siap? semuanya? Siap. 2, 1, 3, 4. Oke, udah pada fokus nih. Kita mulai permainannya. Asik. Baru uji coba nih. Dari uji coba langsung coba ya. Kasian. Siap. Ayo Kak, langsung Kak. Oke. Aku suka ini kayak gini. Fokus ya, fokus semuanya. Siap ya. Dengerin suara saya. Kakak-kakak yang belakang, liatin ya. Oke. 4. Wah, bagus. Wah. 1. Oke. 2. Agak asik gak ada yang salah. 4. 3. 4. 3. 1. Wah, ada yang lebih tuh. Wah, boleh. Wah, ada yang lebih tuh. Maju. Ya, masa kakaknya? Ya. Lagi. Mukanya sedih banget. Oke, lagi Kak Kevin. Berapa orang nih? Ayo lagi. Oke. Semuanya fokus ya. 2. 3. Ya, ada tepuk tangan tuh. Ya, ada tepuk tangan tuh. Waduh, sini maju. Waduh, kurang akuan nih dilihat-lihat nih. Makin banyak makin asik. Boleh Kak, cari 2 orang yang salah lagi. Oke, 2 orang lagi ya. Oke. Fokus. Udah satu cenah. Oke, fokus Oke, lagi. fokus lagi. 3. 2. 3, 4. Bukan bu kombinasi. Kan mengunci. Ya, digabung-gabung. Oke, 1. 2. 1. 2. 3. 4. Iya. Oke. Iya, panik. 3. 1. 2. 3. 4. Hampir ya. Saya ingin cari yang ini. Lagi Kak, ayo Kak. Oke, 3. 1. 1. 2. 1. 3. Banyak. Ayo siapa yang salah? Maju. Salah ya lo. Maju. Oke, udah 4 orang ya. Kenapa nih? Oke. Ya, yang lain boleh duduk.
Oke. Kamu hari ini selamat. Yang boleh. Oke, tepuk tangan untuk yang salah. Salah aja tepuk tangan ini ya. Oke, sini Kak, ke tengahan Kak. Konsekuensi kita kasih pertanyaan Bu. Pertanyaan tentang materi presentasi tadi. Biar asik gitu kan. Boleh perkenalan dulu dari yang paling cantik. Hah? Nama sama kelas. Namanya Retno. Dari Retno. Dari kelas 10 IPS 2. 10 IPS 2 ini siapa? Dedi. Sultan. Zidan. Aduh ini gue bingung apa dia kena juga. Oke, jadi nanti aku punya pertanyaan. Sistemnya cepet-cepetan ya. Oke? Cepet-cepetan. Jadi yang tahu jawabannya langsung angkat tangan aja. Oke? Oke. Diambil cuma satu pemenangnya ya. Siap? Siap. Oke, mulai dari Kak Ayu dulu. Pertanyaannya, ini gampang sih, soalnya tadi merhatiin kan? Merhatiin banget. Mukanya tidak meyakinkan. Pertanyaannya, aplikasi yang digunakan oleh tim RPL, ada Jidan. Udah mau jawab. Apa Jidan balikin aja ya? Oh oke, Jidan beda ya. Oke, ini khusus adik-adiknya. Oke, berarti khusus kelas 10-nya Jidan nanti dulu, sabar ya. Ya, sabar ya. Aplikasi yang digunakan oleh tim RPL untuk pembuatan virtual reality apa? Ya, boleh? United Engine. Apa? Unity Engine. Yeay, tepuk tangan untuk cuma satu dong. Oke, karena nggak bisa jawab boleh balik lagi ke tempatnya. Siapa tadi namanya? Sultan Fajri Rahmat. Oke, tadi nama aplikasinya? United Engine. Unity Engine. Sekali lagi tepuk tangan. Tadi kan ada perjanjiannya ya, yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah. Nggak bohong kita. Yeay. Karena udah bisa jawab pertanyaan, jadi aku kasih ini. Wah, apa nih, mau dibuka sekarang kan enggak? Oh enggak. Gimana kesan-pesannya? Kesan-pesan apa ya? Seru sih. Enggak. Apa ya? Terima kasih kepada divisi multimedia hadiahnya. Udah, berterima kasih. Udah, oke. terima kasih. Silakan duduk Nah, kembali. untuk Jidan, nanti pertanyaannya kan dari Bu Lydia langsung ya. Nanti selesai dari ini ya. Oke, terima kasih. Nanti Jidan habis selesai ini dia pertanyaan langsung dari Bu Lydia. Ntar dulu belum beres. Belum beres. Enak aja. Ya betul Pak, betul. Nggak usah pertanyaan ya, nggak usah pertanyaan. Jadi kalau di Kopassus itu, oh iya, halo, assalamualaikum. Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, Bapak Iwan Gunawan SPD, CMPD, calon MPD ya Pak ya. Ya oke, jadi di Kopassus itu kita tidak kaku, satu. Yang kedua asik ya, jadi serius bisa, terusnya asik juga bisa dan lain juga bisa ya. Tadi sudah jawab pertanyaan, nah sekarang gak usah jawab pertanyaan. Gimana kalau kita minta Jidan nyanyi? Ya betul. Lagu yang sangat ngehits banget itu adalah lagu apa? Ya Rehan. Begitu sulit lupakan Rehan. Ya. Nah kata-katanya ganti ya. Kata-katanya ganti ya. Oke. Jangan saya. Oke. Nih ingat kata-katanya. Yang pertama begitu sulit. Begitu sulit. Ya. Sulit. Tolong belum. Begitu sulit ya, buka masker ya. Masker buka. Ya oke.
untuk berpindah hati dari Kopassus IT. Tuh, ingat kata-katanya ya. Begitu sulit untuk pindah hati dari Kopassus IT karena dia pemilik hati. Oke, begitu sulit. Tadi apa lupa kan? Begitu sulit. Oh, berpindah hati dari Kopassus IT karena dia pemilik hati. Oke, yuk kita pakai akhiran II semua ya. Oke, ini ada nadanya nih, nadanya. Gak usah. Yuk, siap. Masker buka. Ayo, mau pakai nada apa enggak? Tuh. Itu sulit pindah hati dari Kopassus IT karena dia pemilik hati. Begitu sulit. Itu ikutin. Ya, lama. Kalau lama langsung kita jodohin. Masalah. Di sini ada itu loh, ada band di Bogor, terkenal banget. HM. Salah. Iya. Ayo Zidan, kalau enggak bisa berarti nanti pembinanya yang justru nyanyi di sini. Iya, betul. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Oke, setuju. Ya. Pokoknya kalau Zidan nggak bisa, maka pembina RPL 3 orang turun langsung. Oh, ada 2 orang, ya. Oke, kita hitung sampai 5. 1, 3, 4, 5. Oke, Zidan panggil Pak Aga sama Pak Tio. Nih mic-nya saya kasih. Ingat lagunya yang tadi ya. Begitu sulit. Berpindah hati dari Kopassus IT karena dia pemilik hati. Semangat Pak Aga. Tes. Saya takut, Bu. Yeay. Oh, udah. Udah, cek. Zidan. Nanti kita bicarakan ini di belakang panggung ya. Apa sih lagunya? Gak tahu lagunya. Gimana mau lagunya? Begitu sulit. Na Kopassus IT. Kalau dari hati itu sulit berpindah hati dari Kopassus IT karena dia memiliki hati. Muka bully dia merah banget. Kasian banget, mukanya tertekan dulu. Yeay. Selamat kepada Zidan. Unexpected banget ya, tiba-tiba pembina nyanyi. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Luar biasa. Cobaan para pembina. Setelah ini akan ada
acara, bukan acara, rangkaian acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Pengumuman hasil knowledge sharing. Yeay. Nah, pengumuman knowledge sharing ini akan disampaikan oleh Ibu Afra Fitriani SSMPD. Mau tahu siapa yang bakal jadi juara di KS kali ini? Tapi sebenarnya tuh Bukan juara sih bukan sebenarnya. juara sih sebenarnya. Karena kalau dibilang juara tuh Semuanya juara. semuanya bagus. Dan sebenarnya tuh nggak bisa disaingin juga kan kalau Iya, karena setiap dari divisi itu punya keterampilannya dan juga Bener kelebihannya banget, masing-masing. Bener banget. Makanya Gitu. multimedia saingan sama RPL atau sama TKJ tuh sebenarnya nggak bisa gitu. Tapi di sini ya namanya perlombaan ya. Iya, pasti ada yang menang dan kalah. Tapi ketika kamu kalah bukan berarti kamu itu tidak lebih baik dibandingkan yang menang. Harus jadikan positifnya. Karena kedepannya pasti ada saat dimana kamu bisa menang lagi. Benar saya potong banget. nanti panjang. Bener banget. Oke, kita langsung ke pengumuman aja Ibu Afra. Kepada Miss Afra dipersilakan. Dipersilakan. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengumumkan, saya pengen kalian berdiri dulu. Berdiri dulu, saya pengen lihat semangatnya dulu. Sebagai calon anggota Kopassus IT, kalian harus sigap ya. Kalau dibilang berdiri, berdiri cepat. Oke, saya mau dengar slogan Kopassus IT. Kalian sudah harus mulai hafal dan harus sering-sering mempraktekkan. Karena itu akan menjadi jati diri kalian. Paham? Oke. Yang seniornya ikutan ya, kasih contoh. Oke, kalau sudah suruh sigap, sigap ke depan. Oke, sudah siap? Kopassus IT, tantangan memang luar biasa, namun sukses bisa kami raih karena kami bukan orang rata-rata. Sekali lagi. Nah, lantangkan suaranya. Ada yang ngambil video by phone nggak nih? Coba ini jadi promosi sosial media nih. Ambil di podium. Oke. Sigap, pasang muka cantik dan gantengnya. Oke, suara yang lantang. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kalian adalah orang-orang sukses nantinya. Nah, sudah siap? Karena ini menjadi slogan juga doa buat kalian ya. Segala tantangan yang akan kalian hadapi, insya Allah kalian bisa melewatinya. Siap? Oke. Kopassus IT, tantangan memang luar biasa, namun sukses bisa kami raih karena kami bukan orang rata-rata. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC, momen ini adalah pengumuman divisi manakah yang baik, sangat baik atau terbaik. Tapi menurut saya semua sudah sangat luar biasa menampilkan karya proyeknya masing-masing. Karena tidak bisa disaingi atau dilombakan sebenarnya ya. Karena sesuai dengan divisinya masing-masing. Oke, tapi dari materi atau proyek yang sudah kalian tampilkan, yang lebih juaranya lagi adalah kalian bisa berkolaborasi. Oke, ini untuk kalian juga nanti yang calon anggota, menjadi anggota kalian sudah harus bisa membayangkan kira-kira nanti KS saya mau project apa. Oke, mau tampil apa. Jadi supaya kalian bisa eksis di Kopassus IT. Semangat!
Semangat. Coba saya mau dengar dulu suaranya divisi RPL. Tepuk tangan. Cakep. Divisi TKJ. Tepuk tangan lagi. Dan divisi multimedia. Nah, nanti kalian masing-masing harus tahu slogan divisinya ya. Nanti dengan kakak kelasnya dan para pembina. Oke, sudah siap? Kira-kira siapa yang urutan pertama, dua, dan ketiga? Siapa yang dukung divisi RPL? TKJ. Multimedia. Nah, oke. Juara, saya nggak mau bilang juara deh. Urutan terbaik 3 diraih oleh siapakah kira-kira? Siapa? Ini ngomong TKJ, kamu divisi TKJ bukan? Oke. Terbaik 3 diraih oleh divisi TKJ. Dengan nilai total 80,38. Oke, selamat untuk TKJ. Terbaik 2. Siapakah? Siapa? Mana suaranya RPL? Suaranya multimedia. Oke, terbaik 2 diraih oleh divisi multimedia dengan total nilai 83,86 dan terbaik 1 diraih oleh divisi RPL dengan total nilai 90,15. Selamat kepada terbaik 3, 2, dan 1. Kalian sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, kami minta kepada pengarah Departemen TK dan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan untuk memberikan sertifikatnya. Perwakilan anggota divisinya. Dipersilakan kepada wakil dari masing-masing divisi untuk maju ke depan. Dari divisi RPL, perwakilannya? Oke. Multimedia dan TKJ. Sertifikat terbaik 3 akan diwakilkan oleh Yustiar. Oke, tepuk tangan untuk divisi TKJ. Terbaik 2 diwakilkan oleh Danis yang disampaikan oleh Miss Afra Fitriani SS MPD. Terbaik 1 akan diwakilkan oleh Vincent dan disampaikan oleh Bapak Iwan Cakrayana STMSI. Tepuk tangan yang meriah untuk 3 divisi. 3 divisi yang mencoba menjadi yang terbaik hari ini dengan proyek yang luar biasa dan dengan karya eksplorasi yang menarik. Unexpected. Oke, dilanjut dengan foto bersama.
Oke, tunjukin juaranya. 1. Foto dengan kader bangsa. Divisi terbaik Kopassus IT SMA Plus PGRI Cibinong. Karya yang luar biasa, hasil eksplorasi yang menarik, yang semuanya bermanfaat. Insya Allah berguna untuk masyarakat sekolah, untuk warga sekolah dan masyarakat sekitar. Betul. Dari mulai TKJ dengan hasil eksplorasi menghitung pH. Dan dilanjut dengan RPL dengan hasil eksplorasinya. Virtual reality dan juga augmented reality yang menggunakan sistem metaverse yang menggambarkan struktur rumah untuk bidang bisnis dan juga bisa digunakan sebagai sistem arsitektur. Dan dilanjut dengan karya multimedia yang gak kalah keren, yaitu tentang baju yang memiliki teknologi IR. augmented reality. Sekarang kita ikuti sambutan dari Bapak Iwan Gunawan MPD. Kepada Bapak Iwan Gunawan, dipersilakan. Kami persilahkan. Sambutan. Oke. Tepuk tangan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ketua Kopassus IT Ibu Apra Fitriani SSMPD, juga kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Senior, Bapak Doktor, ya, ingat ya, Bapak Doktor, mana pemwacara? Iya Bukan Pak. Iwan, ini Iwan. Oh iya Itu siap. Bapak Doktor. Baik Pak. Iwan Cakrayana, STMSI. Baik Pak. Ya, tadi cuma STMSI. Ya. Doktor ya. Siap. Ingat semua ya. Bapak Pak Doktor. Iwan Cakrayana itu Bapak Doktor Iwan Cakrayana MSI. Wakil Kepala Sekolah Senior. Ya, jangan lupa itu. Selalu Siap, sebutkan ya Siap Pak. di acara apapun. Kemudian kepada Ibu Lydia Hendriati sebagai seksi administrasi ya, kasih administrasi Kopassus IT. Juga kepada Kepala Divisi Bapak Tio ya sebagai Divisi RPL, Bapak Aga Divisi TKJ. RPL. Oh, TKJ itu Yudia. Ah ya. Pak Yudia. Bapak Aga sebagai RPL juga. Tapi nggak pakai juga. RPL aja, nggak pakai aja. Gimana nih? Kepada Bapak Riansah Lubis ya, sebagai Kepala Divisi Multimedia. Si Indra apa dia? Si Indra, maaf ya. Pak Indra. Aduh. Pak Indra sebagai ya Kepala Seksi TKJ juga, nggak pakai juga. Siapa yang belum sebut tadi ya? Oh, Pak Syadan ya. Sebagai multimedia ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Itu ibu-ibu, bapak-bapak. Juga pada kakak senior ya di Kopassus IT, adik-adik sekalian, bukan anak-anak, adik-adik sekalian yang dalam hal ini tergabung dalam knowledge sharing. Kursusnya jarang ikut soalnya hari Kamis. Iya, udah sebulan ini nggak ikut, alpa terus. Mau ngomong bahasa Inggris, ini bibir ini kering, jadinya susah ngomongnya. Padahal udah dicoba makan roti tiap hari, tetap aja ini gemuk jadinya. Nggak bisa. Jadi roti itu tidak menjamin orang bisa bahasa Inggris. Bener. Roti nggak menjamin orang bisa ngomong bahasa Inggris. Katanya makan roti ntar bisa bahasa Inggris, nggak, bohong. Makan singkong juga begitu.
Katanya makan singkong, nanti jadi mesin, enggak. Buktinya Herul Tanjung, ya kan, itu si anak singkong kan. Karena dia bapaknya dulu punya perkebunan singkong. Sekarang jadi konglomerat. Terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Udah saya sampaikan kan? Oh belum. Saya akan sampaikan kalau gitu. Ya, mudah-mudahan ya, kalian semua yang tergabung dalam Kopassus IT mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa di sekolah ini. Kalau kita bandingkan dengan sekolah lain, ya, Pak Iwan pernah main ke SMK maupun ke SMA, tidak ada program yang seperti ini. Tidak ada divisi yang seperti di SMA Plus Cibinong. Mungkin kalian yang dari SMP-nya kemarin sudah mempelajari IT, ya, sudah juga bereksplorasi di bidang demikian, tapi tidak sama dengan di sini. Ya kan, benar kan? Tidak sama, ya. Nah, mudah-mudahan ini semua kalian manfaatkan untuk kemajuan kalian. Banyak sekali lulusan SMA Plus Cibinong wabil khusus yang menjadi anggota Kopassus itu masuk oleh Teknik Negeri Jakarta. Ya. Itu banyak sekali di sana. Di Gunadarma juga banyak. Bahkan mereka masuk di sana itu dengan beasiswa. Mereka masuk di sana itu dengan hal-hal yang memang punya kemampuan sendiri. Ya, tidak ditopang dengan contek dan rekomendasi. Nah, kalian semua, Bapak harapkan menjadi kader bangsa yang benar-benar pemimpin masa depan. Karena kita tahu bahwasanya jangankan ya pemimpin kita di DPR kabupaten, di DPR pusat, itu terus terang sama sekali mereka gaptek, gagal komunikasi, dan mereka pun tidak bisa menjalankan, memanfaatkan teknologi informasi yang sebenarnya. Sehingga banyak pemimpin kita hari ini itu terpapar dengan kondisi yang memang mereka tidak tahu bahwasanya medsos itu lebih cepat sekali. Bahkan ribuan kali lipat lebih cepat daripada zaman Bapak dulu. Ya. Zaman Bapak dulu itu kalau kita komunikasi ya itu harus pakai surat. Jadi kalau ke pacar pakai surat, nulisnya aja lama. Tapi surat itu curahan hati yang paling dalam. Artinya semua dipikir dengan positif baru ditulis. Tapi sekarang dengan WA, ya, IG, dengan Facebook dan sebagainya, itu curahan hati tidak bisa di-sharing lagi. Apa yang hari itu kamu rasakan, kamu lempar langsung, cas, ya, tanpa pikir panjang. Akhirnya banyak sekali ya anak-anak kita yang memang tidak memanfaatkan medsos tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya. Terus terang, maaf. Dulu itu Bapak kalau mau nonton film yang gitu-gitu, itu nyari dulu kasetnya, Bapak nyewa dulu, ya. Itu keburu basi, ya. Itu keburu, apalagi punya duit nggak punya duit, ya udah nggak jadi nontonnya, ya. Udah dapat kasetnya, videonya nggak ada, nonton gimana, ya kan? Kasetnya udah ada, videonya nggak ada. Videonya ada, kasetnya susah. Kamu sekarang di HP aja tinggal buka alamatnya di mana sih? Alamatnya di mana? Kali tahu alamatnya, itu biasa berarti. Ya, tinggal buka linknya, ya, alamatnya, udah jadi. Enggak usah rame-rame, sendirian juga jadi tuh. Ya kan? Waktu dulu Bapak itu harus rame-rame. Temen yang punya duit, yang mau nyewa kaset, yang punya videonya, rame-rame. Baru juga menyetel orang tua, suruh pulang, suruh makan, udah bubar semua. Artinya, ya, zaman Bapak itu sulit sekali untuk itu, ya, sulit sekali. Tapi zaman sekarang, nah ini zaman sekarang ya, kamu punya paket aja, ya, diam di kamar, browsing, download, lu udah sepuasnya, ya kan? Itu udah sepuasnya, ya. Mau nonton yang kayak gimana, ya? Yang tinggi, kurus, gemuk, pendek, bulat, panjang. Nah, kenapa Bapak jelaskan begitu? Yang sudah kejadian, ya, ini jangan diulangi lagi, bahaya. Apalagi kalian nanti tertangkap oleh PDS kena undang-undang ITE, ya, itu jangan. ITE apa IT? ITE,
Kena undang-undang ITE ya. Terus terang, undang-undang ini berlaku sekarang apalagi misalkan ya, sekolah kita ini bagus teknologi informasinya. Orang lain tidak mau menjatuhkan kita, gampang dari situ. Ya. Jadi warga apalagi Kopassus IT SMA Plus Cibinong itu harus betul-betul bersih dari hal-hal yang negatif seperti itu. Ya. Bukan tidak ada di SMA Plus ini, ada. Yang sudah terkontaminasi ada. Tapi yang belum jangan. Ya. Jangan lakukan itu. Karena dosanya dari dunia sampai akhirat. Emang udah tahu akhirat? Dosanya di dunia dan dosanya di akhirat. Ya, itu nanti kalau dia sudah ketagihan, ini kayak narkoba nih. Kalau udah ketagihan, itu kalau nggak nonton, panas dingin meriang. Ya, panas dingin meriang. Itu biasanya orang seperti itu menyendiri. Orangnya nggak keren, orangnya nggak klimis, orangnya nggak ganteng, wajahnya kusut. Kenapa? Coba ada nggak di sini orangnya? Karena yang dia pikirin cuma itu aja. Nah, dia nggak mau belajar kelompok. Dia nggak mau. Ada yang kesinggung ya, ada. Ada. Oh itu. Siapa orangnya siapa? Bukan itu, bukan. Ya. Orangnya ada tapi nggak di sini. Ya. Itu. Orangnya kalem. Itu kalau ngeliat cewek ya, diam-diam itu dia lihat dari atas sampai bawah. Ngelihat siapapun begitu. Dan yang bahaya lagi kalau lihat laki-laki. Laki-laki juga dilihatnya begitu, dari atas sampai bawah. Ya. Oke, itu aja ya yang bisa Bapak sampaikan. Pengalaman ini sangat berharga. Pengalaman orang lain, pengalaman Bapak disampaikan kepada kalian sangat berharga. Jangan sampai pengalaman itu kejadian sama kalian. Ya, itu udah nggak baik dah, pokoknya nggak baik. Ya, jadi Bapak ingin ya, tim Kopassus ini betul-betul orang yang beriman, beragama. Amin. Benar ya? Benar ya? Iya. Kalau Muslim sholat 5 waktu lah. Orang itu tuh nggak pernah sholat, kagak resep sama sholat dia. Resepnya mah gituan aja. Astagfirullahaladzim. Pagi siang malam. Kayak minum obat 3 kali sehari. Itu aja. Terima kasih. Ini salah pembawa acara sih, masa ngasih saya ngomong. Materinya nggak dikasih coba, kan bingung. Itu aja, terima kasih. Ya. Mohon maaf apabila ada salah, yang mudah-mudahan kegiatan tulis sharing ini baik sekali. Ininya kan dibilang bibirnya nyangkut. Baik sekali, kalian bisa explore, bisa ada setiap 1 bulan sekali ya. Itu terus kembangkan ya, kaji lagi, gali lagi potensi-potensi kalian. Sebetulnya potensi kalian itu ada, cuma jangan dipengaruhi orang lain ya. Langsung aja punya ide, tuliskan, jangan sampai lupa. Pak Yon itu sebenarnya banyak idenya, tapi nggak ditulis lupa. Tapi kebanyakan lupa aja. Kasih ke pembina ya, Pak saya punya ide gini. Nanti sempurnakan ya. Di kanal sharing ini disampaikan. Itu mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan atas sambutannya yang luar biasa. Udah bingung mau ngomong apa. Sedang mencari kata-kata. Iya, Ya. jadi pada intinya tuh kita harus hidup sehat, jadi kita harus memanfaatkan, kok hidup sehat? Bukan intinya. Memanfaatkan internet dengan sehat. Menggunakan internet dengan Sorry. sehat. Dan tidak menggunakan internet itu untuk hal-hal yang berbau negatif ya Kak ya. Iya, Seperti bukan itu. hidup sehat tapi termasuk hidup sehat juga sih kalau misalnya tidak dilakukan seperti yang Iya, oke. ya, Nggak usah dibahas lagi. luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Iwan Gunawan, SPD. Oke, kita beralih ke
Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak. sambutan atau arahan dari Bapak Dr. Iwan Cakrayana STMSI. Ya, kepada Bapak Iwan, kami persilahkan. Persilakan. Cek. Sama juga nih ditembak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Miss Safra selaku Ketua Departemen TIK. Ya sekarang bukan Departemen IT ya. Harus dirubah tuh. Jadi Departemen TIK. Ya. Yang saya hormati tadi ya teman baik saya Pak Iwan Gunawan SPD calon MPD sebentar lagi ya. Kita doakan beliau segera menyelesaikan S2-nya dan S3-nya nanti aja Pak. Yang buru-buru ya. Iya, nanti saya kelewat lagi Bapak-bapak ya. Dan para pembina yang saya banggakan dan saya hormati juga, alhamdulillah kita semua akhirnya sampai di tahap akhir dari acara knowledge sharing ini. Mungkin tadi sebenarnya sudah banyak yang saya sampaikan kan saat tadi materi terkait apa-apa saja yang bisa kalian buat dari apa yang kalian tampilkan tadi. Nah, mungkin saya kembali mengingatkan di KS yang sebelumnya ya bahwa pimpinan itu sempat Pak Basar itu menyampaikan bahwa permasalahan di Kopassus itu dari mulai awal berdiri sampai sekarang itu adalah di produk ya. Kalau ngomong kreativitas tuh saya masuk di pesat itu tahun 2007 ya. Tahun 2007 sampai sekarang artinya hampir sekitar 15 tahun lah di sini ya. Dan saya melihat proses kreatif anak-anak Kopassus itu luar biasa ya. Dari mulai pertama masuk mendesain tuh masih menggunakan Paint. Tahu Paint? Oh ya, ngedit foto pakai pen, bayangin tuh. Ya, karena kurangnya pengetahuan terkait dengan software tentang editing ya. Waktu pertama saya masuk itu pembinanya dulu Pak Ukemar itu masih pakai Paint. Ngedit masih pakai Movie Maker. Bawaan dari Windows ya. Nah, waktu itu saya lulus S1 di arsitek, saya sempat masuk di BINUS ngambil paket yang D1 ya, setahun. Nah, di paket itu saya belajar tentang Photoshop, ya 3D Max, animasi, terus belajar juga Premiere, ya banyak software-software itu. Nah, di tahun 2007 saya masuk di sini, akhirnya saya coba kasih informasi terkait software-software. Nah, di situ kelihatan sekali kita komputer itu cuma satu Bu, ingat banget. Itu anak-anak Kopassusnya banyak, kayak kalian nih banyak seratusan gitu, komputernya cuma satu ya. Jadi pengen banget belajar tapi nggak ada fasilitasnya. Itu sampai bisa berantem-berantem ya Safra tahun itu. Ngadu ke sini ke pembina ini, Pak kok saya nggak kebagian komputer gitu kan. Sampai dia ya nangis-nangis gitu nggak kebagian komputer kan. Nah makin ke sini teknologi itu makin murah ya. Sekarang semua udah punya laptop kan. Nah tapi itu Bu, keinginan untuk belajarnya yang menurun gitu. Justru sekarang dengan banyaknya fasilitas, laptop semua, daya keinginan untuk bereksplorasi itu menurun. Nah itu yang saya lihat selama 15 tahun saya di Pesat. Kembali lagi tadi yang saya sampaikan, permasalahan di Kopassus itu adalah produk. Ya, jadi kalian itu hanya seneng ngulik aja, saya lihat. Dari dulu ya, senengnya ngulik. Jadi kalau misalkan ada tutorial di internet sesulit apapun, pasti bisa, saya yakin. Mentok sini, cari ke sini, ya kan? Di sini cari lagi. Tapi setelah jadi kamu coba bisa, ya udah puas aja gitu kayak ya udah, saya bisa gitu. Tapi nggak berpikir bagaimana yang saya buat ini gimana ya caranya supaya bisa dijual gitu. Nah itu PR semuanya gitu, PR para pembina, PR Miss Safra, PR sekolah, bagaimana apa yang tadi teman-teman sampaikan tadi itu bisa jadi sesuatu yang bisa dijual gitu. Dan jangan salah, sekarang itu tren orang-orang sukses itu sekarang udah lagi nggak harus orang yang sudah tua gitu. Mungkin zaman saya dulu kalau sukses itu pasti di atas 60, ya kan? 65 waktu itu. Atau sekarang kalian lihat yang sukses di di Indonesia sekarang. Rata-rata masih muda dan semuanya yang sukses itu di muda-muda yang di usia muda itu rata-rata di bidang IT, ya entah dia mau multimedia, entah dia mau bentuknya aplikasi kan. Ya kita kasih contoh misalkan di bidang multimedia.
Ya ada YouTuber kan, Atta Halilintar kan, modalnya cuman kamera ngedit sendiri kan, terus dia bikin konten rutin, ya kan. Tapi kalau kalian mau coba apa yang Atta Halilintar lakukan sekarang, nggak akan berhasil. Karena apa? Karena dia melakukannya saat orang lain tidak melakukan, gitu ya. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu yang tidak tren saat ini, itu belum tentu apa yang kalian lakukan itu tidak akan diikuti orang lain. Makanya perlu konsistensi tentang membuat sesuatu, yaitu salah satunya. Terus menteri kita, ya kan, Pak Nadiem di Menteri Pendidikan, kan masih muda juga, ya. Dia bikin aplikasi Gojek. Nah awalnya juga sepele idenya kan, ini gimana caranya supaya ojek pangkalan itu bisa lebih besar lagi nih, ya kan, nggak hanya harus kalau ngojek harus ke pangkalan dulu baru ini. Bagaimana kalau ojek itu bisa ngantar kita kemana-mana gitu kan? Nah akhirnya muncullah ide untuk membuat Gojek. Padahal aplikasi yang sama sudah ada, Uber waktu itu kan, pernah tahu Uber yang dari Jerman itu, ya kan, mobil. Nah dia, kenapa Gojek itu berhasil di Indonesia? Karena di luar negeri nggak ada ojek gitu, ya, ngerti ya? Ya kan? Jadi ide-ide yang sudah ada itu dibawa ke dalam negeri. Nah artinya untuk menjadi sukses sekarang itu tidak terbatas usia. Ya Arif Muhammad, ya Pocong yang dari Twitter awalnya, sekarang sudah jadi miliuner juga. Putri Tanjung, nah banyak yang muda-muda. Nah artinya untuk menjadi sukses itu tidak harus kalian harus lulus kuliah dulu baru sukses gitu. Ya sudah banyak contohnya. Nah jadi PR kalian itu adalah bagaimana menjadi produk. Tadi kan teman-teman ada yang ER tadi kan. Nah itu kalau menurut saya tadi yang saya sampaikan kalian coba gitu ya. Karena kalau tidak dicoba kalian nggak akan pernah tahu apakah apa yang kalian buat itu diminati masyarakat atau tidak. Kalau misalkan tidak ya kalian hanya yang kalian pelajari hanya untuk kalian sendiri, hanya di sini buat apa gitu ya. Tapi kalau kalian berani keluar untuk menjual itu, saya yakin akan jadi sesuatu. Saya kasih contoh, ada di atas ya ini Miss Afra juga tahu ya. Kita kan di atas ada de facto kan. De facto itu kan IT-nya bisa dibilang belajar ke Kopassus IT ya. Tapi ternyata di balik itu mereka punya pembina yang yang membentuk satu usaha gitu. Ya pembina-pembinanya itu. Dan itu saya lihat semua yang mereka lakukan tuh bisa kita kerjakan semua. Ya. Jadi waktu saya lihat portofolionya gitu kan, itu semuanya bisa kita kerjakan gitu. Nah bedanya mereka sudah berani menjual. Jadi dia bikin portfolionya, di print semua. Nah itu yang dibawa ke perusahaan-perusahaan Bu, ke sekolah-sekolah gitu. Nah ternyata bikin landing page itu ternyata gampang sekali kan, Pak Tio ya. Landing page itu gampang sekali, bikin website landing page itu. Nah itu ternyata bisa 2 juta, 4 juta kalau kita bisa memasarkan itu. Nah artinya kalau menurut saya kita tuh bisa tapi tidak bisa menjualnya gitu ya. Nah, itu PR dari IT. Nah mungkin yang terakhir saya ingin memberikan sedikit wawasan juga bahwa sekarang itu kalau untuk IT itu di Asia ya, malah di dunia mungkin. Sekarang tuh yang sedang naik daun itu kan adalah India kan. Merasakan nggak? Sekarang orang India tuh di IT-nya hebat-hebat. CEO-nya Google siapa? Orang India kan. CEO-nya Twitter orang India. Nah jadi saya ingat sekali dulu waktu kita nonton film action atau apapun itu pasti kalau ada orang yang geek gitu, yang suka IT itu pasti orang Jepang. Kalau kalian nonton film mungkin 2010-an tuh itu masih orang Jepang. Nah makin sini sedikit mulai orang Korea tuh, ahli-ahli IT-nya. Nah, tapi kalau kalian lihat film-film yang sekarang itu kebanyakan itu adalah orang-orang Cina kalau enggak orang India gitu. Nah pertanyaannya kenapa orang India tuh IT-nya hebat-hebat sekarang itu? Tahu kenapa? Ya, salah satunya bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Nah jadi kalau kalian ingin hebat di IT, ya mau tidak mau memang harus bahasa Inggrisnya harus digali lagi. Misalnya mungkin bisa diprogramkan ya untuk bagaimana tim IT itu bahasa Inggrisnya harus lebih baik lagi gitu ya.
Dan yang kedua setelah IT-nya bagus ya mereka punya panutan ya, punya panutan yang dilihat. Jadi karena ada orang India yang sukses sebelumnya, itu yang di look up oleh yang muda-mudanya lagi untuk bisa jadi seperti itu. Terus yang kedua mereka punya network yang bagus. Setelah punya senior-senior yang hebat, itu juga merangkul di bawahnya, Miss. Ya, jadi tidak pernah putus hubungannya, gitu ya. Yang terakhir, jika kalian ingin bermain saya yakin di sini bersosmed ya, punya sosmed semua kan. Nah jadi apapun itu yang kalian kerjakan itu, kadang-kadang gini, kita tuh saat membuat sesuatu itu selalu yang dikejar itu adalah lebih baik, ingin lebih hebat, ingin lebih keren. Nah kadang-kadang kalian jadi justru terjebak di situ. Padahal jika kita ingin dilihat oleh orang lain, itu saya pakai quote dari Panji ya, Panji Pragiwaksono tahu kan? Tapi ini untuk di stand up, tapi ini kalau menurut berlaku juga buat kita yang membuat produk-produk di IT. Jadi gini, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ngerti gak? Oh bercanda terus dari tadi saya lihat. Enggak serius, ini divisi apa ini? Hah? Divisi apa kamu? Jawab ditanya. Jadi kalau ketawa terus tuh ditanya nunduk kamu. Ya. Ngerti gak? Sedikit lebih beda, lebih baik daripada lebih baik. Ngerti gak? Ya. Jadi saat kita membuat sesuatu itu, kalian lihat deh di YouTube paling gampang. Sebenarnya kontennya itu aja kontennya. Cuman yang membedakan apa? Beda kan? Vlog banyak kan, ada yang nge-vlog ini, atain ini, tapi tiap vlog itu pasti punya beda gitu. Nah jadi saran saya saat kalian membuat produk itu jangan fokus selalu ingin lebih baik dari produk yang kamu ingin buat gitu. Tapi kamu cari bedanya gitu. Ya kan? Kalau kamu gini, kayak misalkan artis deh, kalau semuanya cakep tuh nggak akan kelihatan. Makanya perlu yang Rian mau ngomong jelek, saya tahu pasti. Ya kan? Pasti yang jelek itu lebih gampang kelihatan. Ngerti gak? Nah, jadi maksud saya gini, kalian itu saat membuat produk itu sekali lagi jangan fokus selalu ingin lebih baik dari produk orang lain. Karena kalau ingin lebih hebat itu kalian akan capek sendiri. Karena produk yang orang buat tuh mungkin teknologinya lebih bagus, timnya lebih banyak gitu kan. Tapi kalau kalian fokus ke menjadi beda, itu akan lebih mudah terlihat dibanding kalian berusaha menjadi lebih baik. Oke, mungkin itu saja dari saya dan sekali lagi saya pesan ke teman-teman semua di sini ya. Jika ada siapapun yang berdiri di sini berbicara ya, itu tolong dihargai ya, karena itu salah satu bentuk forum ilmiah ya. Kalau di forum ilmiah itu di depan itu mau ngomong apa pokoknya itu waktunya dia ya. Silakan kalian paling tidak kalau tidak mau mendengarkan tapi tidak mengganggu ya. Karena kalian akan merasakan momennya bagaimana kalian ada di sini. Dan saya berani bilang itu tidak mudah. Tadi teman kalian di sini saya lihat yang tadi anak TKJ tuh cuma mau masukin air aja tangannya gemeteran gitu. Ngerti ya? Karena emang nggak gampang gitu ya. Ya sekali lagi jadi itu attitude yang harus ada di teman-teman sekalian. Ya hargai teman kalian di sini. Malah kalau perlu seperti yang di upacara tuh. Saat teman kalian memberikan speech berhenti bingung dikasih aplaus. Gitu ya. Nah itu malah teman kamu malah akan lebih tambah semangat gitu. Nah sama dengan di sini ya, kalau ada yang tampil di sini ya kita harus hargai gitu. Kalau dia kesulitan kita kasih dukungan gitu. Dan kalau misalkan budaya itu kalian kalian biasakan, kalian akan lihat hasilnya. Karena lebih sulit mendengarkan daripada bicara ya. Kalau bicara semua orang tuh gampang, nggak usah diajarin. Semua orang bisa ngomong ya, tapi mendengarkan tuh susah. Ya, coba aja kamu dengerin teman kamu ngomong pasti, ini apa nih ngomong apa sih, lama banget sih gitu kan kadang-kadang. Karena emang sulit mendengarkan. Nah jadi kalau kalian semua sudah bisa menghargai dan mendengarkan orang lain, saya yakin kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Ya, baik itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima
Terima kasih. Itu dari Bapak Dr. Iwan Cakrana SMSI. Selanjutnya ada sedikit pengumuman dari Ibu Lydia Hendriati. Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang kepada calon anggota Kosaiti yang menjelang pelantikan. Oke, Bu Dia mau sapa dulu mana yang mendaftar ke RPL? Oke, RPL ya. Terima kasih. Tahu apa namanya slogan RPL, Pak? Ceria. Ya, oke, kalau saya bilang RPL maka jawabannya adalah gimana cerianya? Ceria. Ceria ya. Oke. RPL? Khusus yang calon dulu. RPL? Oke, kalau TKJ mana TKJ? Ya, apa TKJ? Siaga. Pakai ada kodenya gak? S atau gimana? Oh gini, siaga. Oke ya. TKJ? TKJ? Siaga. Oke, multimedia, mana multimedia? Oke, multimedia apa say? Fokus tangannya gimana? Oh gitu ya, oke. Multimedia? Fokus. Multimedia? Fokus. Oke, sama-sama ya, semuanya kita ikutan ya. Untuk yang semua baik di calon ataupun di anggota. RPL. Ceria. Cerianya kiri apa kanan tangannya? Kiri apa kanan? Pak Tio. Berarti kiri ya. Oke, RPL. Ceria. TKJ. Siaga. Multimedia. Fokus. Oke, terima kasih. Lalu berikutnya kami informasikan, bisa duduknya menghadap ke sini? Iya oke. Kami informasikan bahwa terdata di kami untuk pembayaran persiapan pelantikan baru sekitar 50%. Nah maka dari itu diinformasikan kepada teman-teman semua yang ada di sini yang belum melakukan pembayaran untuk segera bisa menghubungi pembina. Bisa dipahami? Oke. Nah, jika memang ada kendala dan lain sebagainya, silakan komunikasikan kepada bapak-bapak pembina kalian, ya. Kalau tidak ada halangan, hari Jumat hari ini, Jumat minggu ini maksudnya, kita akan melakukan pengukuran baju. Jadi nanti silakan kalian sesuai dengan informasi dari pembinanya untuk datang tepat waktu untuk melakukan pengukuran baju, yaitu baju Kopassus IT. Paham? Oke, apa namanya? Siapa nih? Kakak siapa nih yang ngurusin ini? Pengecekan buku pada hari ini siapa? Kesekretarisan siapa? Oke, Kania. Setelah ini tolong semua buku dikumpulkan untuk biar diparaf ya, sama sesuai dengan bidang masing-masing. Oke, ini sudah dimulai dari penilaian keaktifan pada hari ini. Ya, oke. Lalu berikutnya, kalian sudah bisa bertanya-tanya dan langsung bisa sering muncul atau sering hadir di divisi yang kalian pilih. Ya, oke. Bu Dia minta sini sayang. Oke, kacamata. Iya, sini. Ya, sini baju. Oke, baik. Namanya siapa? Farel Raffi. Multimedia. Multimedia. Kenapa kamu pilih multimedia? Sudah yakin tidak mau berpindah divisi? Sudah yakin. Kenapa? Karena saya mau belajar lebih dalam ngedit video. Iya. Karena nanti kedepannya kamu jadi iya, editor gitu sih. Ya tipe, ya gimana ya? Sebagainya gitu. Seperti itu Farel. Oke, Farel ingin menjadi editor, makanya dia masuk ke multimedia. Tepuk tangan, silakan. Oke, sudah tahu pelantikannya kapan? Tanggal berapa? 16 dan 17 November. Di mana? Udah tahu di mana? Di mana? Di Belentuk. Hah? Oh, di Megamendung. Iya, oke. Nanti kita udah tahu mau naik apa? Iya, naik helikopter, ya. Karena ternyata divisi RPL telah berhasil membuat helikopter. Luar biasa.
Pak Tio kerjaan baru. Ya, oke. Intinya nanti di sana kalian tidak hanya mendapatkan materi ya, tapi juga kalian akan mendapatkan istilahnya pelatihan ya. Dan kita juga akan mengundang narasumber terkenal kita, di antaranya ada Prof. Eko. Nah itu dia beliau. Coba lihat ke sana. Nah, Prof. Eko itu merupakan ya pakar pendidikan di bidang teknologi. Dan gelar beliau sudah 5 kali doktor ya. Oke, nanti di sana juga ada artisnya, kita mengundang artisnya. Siapa artisnya? Nah, kepo ya, nanti saja. Oke, yang jelas hari ini adalah mulai penilaian kalian. Halo? Halo? Ya, sekali lagi saya ingatkan, hari ini sudah mulai penilaian kalian. Halo? Iya. Ya, jadi kalian sudah mulai dinilai ya. Siapa tahu nanti ketika mau dilantik ternyata kalian gak siap. Ya. Bagaimana Bu seperti siap ya? 1, kalian harus menjadi tadi yang seperti Pak Icak bilang. Ya, sering menghasilkan produk, maka itu sering berkarya. Yang kedua, piket. Nah, piket itu harus datang. Seminggu berapa kali? Seminggu berapa kali Kak Dandi? 2 kali. 2 kali. Nah, kalau memang tidak ada tidak ada kabar, itu yang langsung kami tanyakan nantinya. Oke? Siap menjadi anggota Kompas Society? Orang siap kok nguap. Oke, ulang ya. Kalau siap duduknya emang begitu? Oke, siap. Siap menjadi anggota Kompas Society? Siap. Siapa kalian? Siap. Kalau siapa kalian jawabannya apa? Jawabannya apa? Kopassus? Oke, siapa kalian? Kompas Society? Kami Bukan orang. Oke, ya terima kasih. Oke, berikutnya hal yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah bahwa Kompas Society merupakan organisasi yang memang selalu sekali lagi jangan tidur, selalu mendampingi kegiatan sekolah. Ya. Untuk itu saya mengharapkan kalian bisa seperti kakak kalian, yaitu profesional, tidak tiduran. Oke. Tadi Pak Icak udah bilang berbicara di sini tidak mudah. Oke. Sekali lagi, kalian menjadi seorang yang profesional, yaitu apa? Ketika kalian sudah memilih Kompas Society, kalian juga harus bertanggung jawab kepada sekolah. Apa itu sekolah? 1, bagaimana tanggung jawab kalian terhadap di sekolah kalian, kehadiran kalian di sekolah, pelajaran kalian, serta tugas-tugas. Bahkan yang paling utama adalah anggota Kompas Society tidak ada yang melanggar. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa dipahami? Oke, salah satunya adalah tadi, adab. Paham? Kalau ngomong tidak ada yang melanggar, maka berkaitan dengan adab. Adab berkaitan dengan sikap. Ketika ada orang yang bicara di depan, apakah pantas ada yang tidur-tiduran? Apakah pantas ketika ditanya dia malah bertertawa? Tidak. Jadi ya, Kompas Society itu namanya yang tidak sembarangan. Kita punya sejarahnya. Jadi tidak boleh ada yang sesuai dengan ikrar, yaitu menjaga nama baik alma mater. Bisa? Siap menjadi anggota Kompas Society? Siapa kalian? Kompas Society? Oke, saya minta 1 orang ke depan sini sebelum kita berakhir. Yuk, kamu yang lagi garuk-garuk kepala. Sini. Oke. Iya, nama dan calon divisi apa? Nama saya Dedi, calon multimedia. Nah, tadi saya tanpa sengaja ngambil multimedia terus ya. Oke, coba ya. Ketika saya bilang Kompas Society, kamu slogankan dengan lantang ya. Bisa? Siap, Dedi? Siap. Dedi kan namanya Dedi. Ya, oke ya. Ya, Kompas Society. Apa tadi Bu? Ya. Kompas Society. Lupa Bu.
Oh iya. Satu, dua, tiga. Oke. Kopal Society. Tantangan memang. Bentar Bu. Iya, iya benar. Udah Bu, bisa. Ya. Luar biasa. Kami raih. Kamu sukses. Bisa kami raih. Karena kami. Bukan orang rata. Ulang. Kopal Society. Tantangan memang luar biasa, tapi sukses kami raih karena kami bukan orang rata. Ulang lagi Kopal Society. Tantangan memang luar biasa, kami raih. Jangan nerusin. Ya. Tantangan memang luar biasa, sukses. Namun sukses bisa kami raih karena kami bukan orang rata-rata. Siap ya, tangannya di samping, siap, bersikap sempurna. Oh, pakai sepatu biru ini. Bukan Bu. Udah izin. Ke siapa izinnya? Oh, wali kelas. Oke, baik. Sikap sempurna, menghadap depan, ada kamera di depan. Oke, siap. Nggak boleh ketawa ya. Oke, siap? Oke. Kopal Society. Tantangan memang luar biasa, namun sukses kami raih karena kami bukan orang rata-rata. Oke. Masih salah ya. Tolong dicatat ini nanti buat pelantikan bisa ya Pak Tio. Oke, tantangan memang luar biasa, namun sukses bisa kami raih karena kami bukan orang rata-rata. Ulang. Tantangan memang luar biasa, namun sukses bisa kami raih karena kami bukan orang rata-rata. Sekarang tapi sikapnya sempurna ya. Oke, Kopal Society. Tantangan memang luar biasa, namun sukses kami raih karena kami bukan orang rata-rata. Oke, terima kasih Dedi. Iya, Dedi. Dedi, sehat? Sehat. Oke, baik karena waktu telah menunjukkan pukul 14:35, maka acara saya serahkan kembali kepada seksi acara atau pembawa acara kita. Silakan Ayu, Mak Kevin. Hadir. Oke, jadi demikianlah rangkaian acara Knowledge Sharing pada hari ini. Kami ucapkan kepada Bapak Dr. Iwan Cakrayana STMSI, Bapak Iwan Gunawan SPD, Ibu Afra Fitriani SSMPD telah meluangkan waktunya di Knowledge Sharing Kopal Society SMA Plus Pagari Cibinong. Saya Syifa Ayu Ardianti. Oh udah, saya Muhammad Kevin Arlis. Izin pamit undur diri dan sampai jumpa di Knowledge Sharing berikutnya. Nggak konten ya. Ayo katanya mau nyanyi yuk. Ayo katanya.